Mari kita mulai kelas pada pagi ini, studi Pali Nikaya dengan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Ya, baiklah, selamat datang semuanya di pembelajaran Pali Nikaya bagian kelima. Ini adalah kelas kedua untuk Samanyapala Sutta. Jadi kita mempelajari 3 nikaya, diskursus yang panjang, koleksi dari diskursus yang panjang. Dalam kelas ini kita melanjutkan belajar Samanyapala Sutta. Jadi kita sudah mempelajari tentang gambaran umum dari Samanyapala Sutta dan konteksnya apa di dalam Samanyapala Sutta. Jadi secara singkatnya, Raja Ajatasattu mendekati Sang Buddha dan menanyakan pertanyaan mengenai buah dari kehidupan petapa. Jadi menjadi seorang praktisi atau petapa, atau bisa diterjemahkan juga menjadi bhikkhu sebagai dalam tradisi Theravada, menjadi seorang bhikkhu, apa buah atau manfaat. Jadi dia menanyakan pertanyaan tersebut kepada guru religius yang berbeda pada saat itu. Dan dia tidak merasa puas dengan jawaban yang didapatkan dan akhirnya menemui Buddha dan menanyakan pertanyaan yang sama. Pada saat itu, sebelum Buddha memberikan jawaban, Buddha menanyakan kepada raja untuk menjelaskan bagaimana guru religius yang lainnya menjawab pertanyaannya. Dan Raja Ajatasattu menjelaskan tentang jawaban yang diberikan oleh guru yang lain. Setelah itu, Buddha memberikan jawabannya sendiri, menjelaskan apa buah dari kehidupan petapa berdasarkan pada Buddhisme. Jadi, kita telah mempelajari secara singkat keseluruhan konteks dari Samanyapala Sutta. Jadi hari ini saya akan fokus pada pandangan dari 6 guru ya, 6 guru religius atau bisa kita katakan sebagai filsuf. Mereka adalah guru yang dihormati pada zaman Buddha. Jadi mereka memiliki pengikutnya sendiri, ya, memiliki sektenya sendiri dan untuk mengajar. Jadi kita akan mempelajari satu persatu. Pertama-tama, saya menyarankan kita untuk mengingat namanya terlebih dahulu. Purana Kasapa, Makali Kosala, Acita Kesa Kambali, Pakuda Kacayana, Niganta Nataputa, Sanjaya Belataputa. Ini adalah keenam guru religius. Kita akan mempelajari pandangan mereka, khususnya bagaimana mereka menjawab pertanyaan Raja Ajatasattu. Untuk menjawab pertanyaan, yaitu buah dari kehidupan petapa. Jadi kalau kita belajar lebih tentang pandangan, ajaran, ya, ajaran tentang pandangan, itu akan menjadi lebih luas daripada jawaban ini ya. Tapi kita akan bisa memahami ini adalah
jawaban terbaik mereka terhadap pertanyaan tersebut. Mari kita pelajari. Yang pertama Purana Kassapa. Jadi Purana Kassapa itu memiliki pandangan tanpa tindakan. Oleh karena itulah dia menjelaskan di kelas sebelumnya, kita hanya menggunakan Purana Kassapa memiliki pandangan tanpa tindakan. Tetapi dalam pembelajaran ini, kita akan mempelajari bagaimana dia memiliki pandangan tanpa tindakan itu. Jadi mempelajari pandangan tersebut, ya. Dan masing-masing pandangan dari keenam guru. Dan kita akan melanjutkan kepada jawaban dari Buddha. Sebagai syarat awal sebelum melakukan meditasi. Jadi itu adalah bagian yang kedua. Kemudian kita juga memiliki pelajaran untuk melanjutkan sutta ini, ya, untuk mengakhirinya. Jadi keseluruhan ada 3 bagian untuk samanya pala sutta. Jadi mari kita mulai dari Purana Kassapa, yaitu tanpa tindakan, ya, pandangan tanpa tindakan. Jadi dia menjawab Raja Ajatasattu bahwa oleh yang melakukan atau yang menghasut suatu perbuatan atau oleh seseorang yang menyebabkan untuk terpotong, ya, yang memotong atau menyebabkan untuk terpotong. Jadi pernyataan ini diakhiri dengan komentar tidak ada kejahatan yang dilakukan. Jadi ketika someone itu melakukan atau meminta orang lain untuk melakukan, namanya itu adalah yang menghasut, mempengaruhi. Jadi bagaimanapun apakah dia melakukannya sendiri atau meminta orang lain melakukannya, tidak ada kejahatan di situ. Dengan cara yang sama, jika dia memotong oleh dirinya sendiri atau mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama, tidak ada kejahatan. Untuk membakar atau menyebabkan orang lain membakar, kemudian menyebabkan kesedihan, keletihan, ya, dan juga menyebabkan masalah, penderitaan kepada orang lain, tidak ada kejahatan berdasarkan pada Purana Kassapa. Dan juga di sini, ini juga berhubungan dengan membunuh dan menghancurkan barang kepemilikan orang lain. Jika dia mencuri, juga sama. Itu tidak bisa disebut sebagai kejahatan. Dan juga berdasarkan padanya, bahkan jika seseorang melakukan perampokan, kemudian perzinahan, itu tidak dikatakan sebagai perbuatan yang jahat. Oleh karena itulah tidak ada kejahatan di situ dikatakan. Kemudian bahkan jika seseorang memegang roda yang setajam silet, ya, jadi melakukan seperti apa namanya itu, membuat bumi ini menjadi satu tumpukan daging, ya, membunuh setiap orang yang ada di bumi ini, kemudian menumpukannya, bahkan apabila perbuatan ini dilakukan, tidak ada kejahatan di situ. Dan juga tidak ada akibat dari perbuatan itu. Sebenarnya dia menolak bahwa perbuatan semacam ini ya disebut sebagai kejahatan. Dia menolak hal itu. Jadi mungkin Shadow menebak bahwa keinginannya eee, itu untuk menenangkan Raja Ajatasattu. Karena sebagaimana kita ketahui Raja Ajatasattu telah melakukan pembunuhan terhadap ayahnya. Ya, jadi membunuh ayahnya sendiri. Dan dia merasa menyesal dan tidak nyaman dengan yang telah dilakukannya. Ya, mungkin Purana Kassapa memberikan jawaban ini
tujuannya adalah untuk menenangkan Raja Ajatasattu. Artinya kamu tidak perlu merasa menyesal akan perbuatan itu, karena sebenarnya itu bukan kejahatan, ya, itu bukan tindakan kejahatan. Kemudian dia melanjutkan jawabannya, dia membagi, wilayah ya, yaitu, bagian selatan dari Sungai Gangga dan bagian utara dari Sungai Gangga. Jadi di bagian selatan Sungai Gangga dia, membunuh ya atau tindakan-tindakan yang kejam. Apabila tindakan kejam dilakukan di bagian selatan Gangga, maka tidak ada kejahatan yang dilakukan di situ dan juga tidak ada akibatnya. Nah, kemudian di bagian utara dari Sungai Gangga, bahkan jika seseorang melakukan donasi atau mendorong orang lain untuk melakukan donasi, melakukan pengorbanan, biasanya perbuatan ini dikatakan sebagai perbuatan yang baik ya, ini kebajikan. Jadi dia bisa mendapatkan manfaat dari perbuatan tersebut biasanya ya. Tetapi Purana Kassapa mengatakan itu bukan kebajikan. Dan kemudian kamu juga tidak bisa mengharapkan hasil yang baik dari perbuatan tersebut karena itu bukan kebajikan. Artinya dia menolak tentang seluruh perbuatan ya, baik itu perbuatan yang jahat ataupun perbuatan yang baik, ya. Jadi, karena pada saat itu, bagian selatan umumnya biasanya orang-orang yang kejam, eee eee, dan di bagian utara orang-orang yang punya keyakinan. Oleh karena itulah dia menjelaskan seperti ini. Tetapi tidak ada satupun perbuatan ini dikatakan sebagai kejahatan atau kebajikan. Jadi dia menolak semua perbuatan tersebut. Ini adalah pandangan dari Purana Kassapa. Kemudian kita sudah mempelajari juga Raja Ajatasattu tidak puas dengan jawabannya. Karena raja menanyakan tentang buah dari kehidupan petapa, tetapi Purana Kassapa memberikan jawaban tentang pandangannya, tentang tanpa tindakan. Jadi mari kita pelajari tentang guru religius yang lainnya yaitu Makkhali Gosala. Untuk Makkhali Gosala, mungkin Anda ingat ya, Sayadaw menjelaskan Makkhali Gosala, pandangan dari Makkhali Gosala, ya, dianggap sebagai yang paling buruk oleh Buddha, ya. Di sini Makkhali Gosala, yang dikatakannya adalah pemurnian dari lingkaran kelahiran dan kematian atau samsara. Ya, samsara sudi dalam bahasa Pali. Jadi pemurnian dari uh, lingkaran kelahiran. Ya. Yang dikatakannya bahwa tidak ada sebab ataupun kondisi bagi kotoran batin dari makhluk. Jadi makhluk itu terkotori tanpa sebab atau kondisi, ya, tanpa penyebabnya sama sekali. Dan dia terkotori begitu saja, ya. Dengan cara yang sama, ketika mereka termurnikan, maka tidak ada sebab atau kondisi untuk pemurnian tersebut, ya. Tidak ada hubungannya dengan berusaha untuk apa namanya, memurnikan diri, ya. Tidak ada hubungannya dengan hal tersebut. Jadi tidak ada kekuatan diri sendiri atau kekuatan yang lain, tidak ada yang bisa menolong Anda untuk memurnikan diri, dan Anda juga tidak bisa memurnikan diri Anda sendiri. Dia menolak ya, usaha-usaha dari manusia. Jadi manusia tidak memiliki kekuatan untuk, mengotori dirinya sendiri atau memurnikan dirinya sendiri. Kemudian dia melanjutkan memberikan pandangannya, menjelaskan pandangannya, semua makhluk, ya, segala hal, semua makhluk tanpa adanya kendali, tanpa kekuatan atau tenaga, ya,
semua, pengalaman ya, itu dari kenikmatan ataupun penderitaan melalui 6 jenis kelahiran kembali. Jadi dia mengelompokkan makhluk menjadi 6 jenis. Dia mengelompokkan secara mendasar ya, berdasarkan pada warna. Yang pertama, berdasarkan pada penjelasan kitab komentar, kanha itu warna hitam, nila itu warna coklat. Yang pertama, merujuk kepada mereka yang hidup di, penghidupan yang kejam ya, membunuh binatang ya. Yang kedua, nila merujuk kepada bikhu atau praktisi. Mereka yang terendah kedua berdasarkan padanya. Jadi bikhu adalah kelas terendah kedua. Dan yang ketiga, merujuk kepada praktisi yang juga niganta ya, yang hanya memakai satu bagian, hanya bagian bawah saja ya. Hanya memakai satu bagian kain bawah saja. Mereka masih dianggap sebagai kelompok yang rendah. Yang keempat, merujuk kepada, eee, umat awam ya. Jadi, pengikut Acila ya, sekte mereka, kelompok mereka ya. Jadi pengikut umat awam dari kelompok mereka lebih tinggi daripada, eee, guru religius lainnya ya. Dia menjelaskan kemudian, warna putih ya, ajiwaka. Jadi, yang mempraktekkan sekte mereka diberikan yang tertinggi ya, yaitu Brahma Suka. Ya, jadi yang warna putih. Jadi itu yang, keturunan tertinggi ya dari keluarga ya, Nanda, dan termasuk namanya sendiri ya, Makali Gosala. Dia mengelompokkan dengan cara ini. Berdasarkan padanya, makhluk already sudah dikelompokkan menjadi 6 jenis kelahiran kembali itu. Kita tidak bisa lagi berusaha untuk bisa menjadi lebih tinggi, ya, berada di posisi yang lebih tinggi. Sudah menolak, usaha ya, jadi usaha dari manusia sudah ditolak. Jadi dia melanjutkan menjelaskan, berbagai jenis, ini hanya membuat jawaban yang rumit saja ya. Jadi menunjukkan jumlah yang tinggi ya, 4.900 seperti itu, tapi tidak dijelaskan, sebutkan secara detail untuk membuat pendengarnya itu merasa kagum. Kemudian dia melanjutkan penjelasan, Shadow tidak menjelaskan setiap, jumlah klasifikasinya ya, dan akhirnya dia melanjutkan, jika makhluk itu berada di dalam, lingkaran kelahiran kembali ya. Jadi, lingkaran kelahiran kembali akan berakhir ya, tetapi sebelum itu sekitar, 4.900 ya, jadi terus berada di dalam lingkaran tersebut, lingkaran kelahiran kembali tersebut ya. Mereka tidak bisa mengakhiri penderitaan, tapi pada akhirnya seluruh kehidupan akan diakhiri ya, tanpa membedakan antara yang, bodoh atau yang bijaksana ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan menjadi seorang yang bijaksana berdasarkan pada Makali Gosala. Oleh karena itulah Buddha meletakkan pandangannya sebagai yang terburuk. Jadi dia memberikan kesimpulan seperti ini ya. Oleh karena itu, tidak ada yang namanya ucapan ya, tidak ada maknanya sama sekali ya. Dengan disiplin atau praktik ini ya, seorang menjelaskan dengan
berlatih hidup dalam kehidupan suci ini, aku akan membuat kama yang belum matang menjadi matang ya dengan melalui prakteknya, itu tidak mungkin. Dan juga jika seseorang secara bertahap melenyapkan kama yang telah matang ini, ya. Oleh karena itulah tidak ada satupun dari hal-hal ini yang mungkin terjadi ya. Karena kenikmatan dan kesakitan itu telah diukur dengan ukuran yang dibatasi oleh berdasarkan pada mereka sudah sudah terukur ya, berdasarkan pada waktu, batasan dari waktu. Dan juga tidak bisa juga baik menambahnya atau menguranginya. Nah, tidak bisa membuatnya lebih baik atau membuatnya lebih buruk. Jadi sudah diaturkan seperti itu. Jadi jika Anda menggulingkan bola, ini akan terus berlari sampai sampai talinya berakhir ya, dan di akhir dari gelindingannya barulah itu berhenti, ya. Dan disitulah semua akan, apa namanya itu, terputus ya, terakhiri. Ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Mereka semua hanya akan berlari di lingkaran kelahiran dan kematian sampai mereka, mencapai pada akhir dari penderitaannya, ya. Jadi sekitar, 1.000.000 ya, 800 seperti itu. Jadi tidak, walaupun kita berusaha membuat diri kita lebih baik, itu tidak ada maknanya ya. Ya, jadi tidak ada hubungannya dengan usaha yang dilakukan. Itu adalah pandangan dari Macaulay Gosala. Dan juga raja juga tidak merasa puas dengan jawaban tersebut dan melanjutkan kepada guru yang berikutnya, Ajita Kesakambali. Ajita Kesakambali memberikan penjelasan tentang doktrin dari pemusnahan ya, aniliasi atau uceda didik. Yang dia katakan adalah dia menolak 10 jenis. Jadi memberikan donasi itu tidak ada maknanya ya, dan juga membuat, sejumlah persembahan ya, lebih besar dari sebelumnya itu juga tidak ada apa-apa ya. Jadi dikatakan Anda bisa melakukan donasi, tapi jangan mengharapkan ada hasil dari tersebut ya. Jadi dia menolak manfaat dari tindakan berdana ya. Jadi keseluruhannya itu tidak akan memberikan hasil apapun. Dan juga dia melanjutkan menolak 10 ini dijelaskan di dalam, Pali Canon ya, sejenis dari pandangan salah ya, Dasawadhuka Micca-ditti ya. Dan kebalikannya Dasawadhuka Sammaditthi. Jadi 10 dasar pandangan salah, 10 dasar pandangan benar. Jadi, kita memahami tindakan dari, dharma akan memberikan manfaat. Kalau Anda memahami dengan cara seperti itu menjadi pandangan benar, ya. Di sini dia melanjutkan menolak apapun itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk, ya yang keempat ya, tidak ada hasil apapun, ya. Jadi, dunia ini juga tidak ada, ya, dan tidak ada juga dunia yang berikutnya, kehidupan yang berikutnya. Jadi harapan yang tanpa artinya ya, tidak ada kehidupan yang akan datang. Setelah itu yang ketujuh tidak ada ibu, tidak ada bapak ya. Jadi walaupun kamu berbuat baik, memberikan pelayanan kepada ayah ataupun ibu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya untukmu. Dan juga dia menolak tidak ada makhluk-makhluk yang lahir secara spontan ya. Dengan 5 agregat ya. Setelah kehidupan ini, momen kematian beberapa terlahir secara spontan ya. 5 agregat secara spontan muncul, tidak ada jenis makhluk seperti itu.
menurut dia, ya. Dan yang terakhir, dia menolak tidak ada petapa atau brahmana yang telah mencapai, ya. Jadi, pemahaman ataupun pengetahuan yang, luar biasa, ya, melalui prakteknya mencapai pengetahuan luar biasa dan mengklaim bahwa, apa namanya, menyatakan dunia ini dunia berikutnya, ya. Jadi petapa dan brahmana ini mengekspresikan berdasarkan pada pengetahuan luar biasanya. Dia menolak hal tersebut, mengatakan dia adalah pembohong. Oleh karena itulah, untuk Ajita Kesakambali, dia menolak 10 jenis pandangan. Kemudian dia melanjutkan pandangannya sendiri. Ya, jadi yang pertama dia menolak pandangannya, di bagian ini dia menyatakan pandangannya. Berdasarkan padanya, manusia itu terdiri dari 4 elemen besar. Jadi elemen, tanah, air, api, dan juga udara, ya. Dan juga tubuh manusia terdiri dari 4 elemen besar ini. Jadi ketika seseorang meninggal, manusia meninggal, elemen api kembali kepada, bumi, ya. Dan elemen air juga akan ke air, ke api, udara ke udara. Jadi artinya setelah momen kematian, tubuh manusia akan menghilang berdasarkan pada waktunya, ya. Dan juga fakulti yang lainnya, di sini fakulti merujuk kepada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh jasmani, dan juga batin, 6 fakulti, ya. Dia, eee, tidak bisa dalam kehidupan saat ini, kemana dia pergi selain daripada 4 elemen besar ini, kita menggunakan fakulti ini ketika kita hidup. Ketika meninggal kemana itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, dia mengatakan, jadi fakulti itu meninggal ke angkasa seperti itu, ya. Jadi ini adalah penjelasannya tentang momen setelah kematian. Nah, dengan mengikuti, pandangan ini dia menyimpulkan ketika seseorang meninggal, jadi jenazahnya dibawa ke kuburan ataupun ke tempat kremasi, dibawa oleh 4 orang, ya. Jadi 4 pengusung yang membawa, jenazahnya, ya, yang membawa jenazahnya sebagai ada yang kelima, ya. Mungkin kerabatnya mengikuti, ya, maka jejak kakinya itu akan terdengar, ya, ketika mereka sampai pada tempat kremasi atau pembakaran. Kemudian prosesnya, tulangnya memutih, ya, kemudian mengorbankannya menjadi abu, ya. Pada akhirnya, eee, setiap orang akan menjadi abu, ya. Nah, di sini karena kita melihat proses ini untuk setiap orang setelah kematiannya, setelah momen kematiannya, jadi jika seseorang itu mengatakan ini, penjelasan seperti ini bicara tentang hadiah ataupun donasi. Anda akan mendapatkan sesuatu, itu adalah, bodoh untuk menerima pandangan seperti itu. Dia pandangannya seperti itu, dia menolak pandangan itu. Jadi untuknya itu tidak ada apa-apanya, ya. Jadi walaupun dia memberikan tidak ada manfaat, karena buatnya tidak ada kehidupan yang akan datang, tidak ada artinya, ya. Oleh karena itu yang bodoh ataupun bijaksana, tidak masalah apakah Anda adalah orang bodoh atau bijaksana, setelah tubuh Anda hancur di momen kematian, seluruhnya itu hancur, ya. Tidak ada lagi setelah kematian. Jadi menolak kehidupan yang akan datang. Oleh karena itulah, di kehidupan saat ini kita bisa
melihat komposisi dari elemen dan juga fakulti, ya, dia masih bisa menyebutnya sebagai makhluk, sebagai manusia. Tetapi jika seseorang berkata tentang kehidupan yang akan datang setelah kematian, itu adalah hal bodoh. Itu adalah pandangan dari Ajita Kesa Kambali. Kemudian raja kemudian menemui Pakuda Kacayana yang keempat, sebagai yang keempat, ya. Pakuda Kacayana, dia menjelaskan, ini hanya menjawab kepada guru, tidak bisa disebutkan juga dia menjelaskan pandangannya, ya. Jadi, Purana Kassapa yang pertama, ya, dia berusaha untuk membuat raja nyaman, ya, untuk menyenangkan raja. Berdasarkan padanya Pagoda Kacayana, ada 7 hal, ya, itu tidak dibuat atau diciptakan oleh siapapun, tidak dibuat oleh siapapun, tidak bisa diubah karena sudah ada, ya, berdasarkan pada Pagoda Kacayana. Kemudian 7 hal itu juga tidak bisa diguncang, tidak berubah, ya, sudah ada. Jadi tidak ada yang bisa mengerahkan usaha, ya, untuk menyebabkan, apa namanya itu, kesenangan ataupun kesakitan, ya. Ini, sama dengan yang sebelumnya, ya, ada tanah, air, kemudian, udara, api, ya. Jadi masih menganggap adanya 4 elemen. Dia menjelaskan bahwa kesenangan dan juga kesakitan dan juga yang disebut sebagai jiwa, ya, prinsip kehidupan atau jiwa, ya. Jadi secara mendasar, dasarkan pada Buddhisme, pandangan salah berdasar pada, apakah itu atta atau jiwa, ya, disebut sebagai, prinsip kehidupannya. Jadi Pakuda Kacayana, dia menghitung ada 7, ya, 4 elemen besar dan juga kesenangan, kesakitan, bisa kita katakan perasaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, ya, dan juga jiwa. Tidak ada yang bisa mengubah ketujuh ini, 7 elemen ini, karena mereka sudah ada dengan sendirinya, ya, secara alamiah. Berdasarkan pada teori ini, dia melanjutkan penjelasannya, bahkan ketika seseorang membunuh makhluk lain, ya, tidak ada yang, pembunuh, ya. Jadi membuat seseorang mendengarkan dan juga melakukannya, tidak bisa dikatakan sebagai pembunuhan, ya. Atau ketika seseorang belajar tentang kejahatan ini juga bukan mengetahui namanya, ya. Karena keberadaan, elemen, itu 7 elemen itu, ya. Hanya ada 7 elemen itu yang ada, tidak ada yang lainnya. Jadi dia menyimpulkan pandangannya, karena realita ini ada, ya, 7 tadi, jika seseorang, siapapun memenggal kepala seseorang dengan pedang tajam, tidak mencabut nyawa siapapun, ya, tidak membunuhnya, ya. Jadi walaupun dipenggal itu bukan pembunuhan, ya, karena, eee, pedangnya itu hanyalah, mengintervensi, ya, di antara 7 tubuh tadi itu. Jadi ketika kepala dipenggal, pedang itu hanya membelah di antara 7 elemen tadi, ya. Jadi mungkin Anda berpikir tubuh ini mati, tetapi jiwanya tidak tersentuh sama sekali oleh pedang itu. Hanya bentuknya saja yang berubah, tapi kehidupan tidak berubah. Dia tidak terbunuh, ya. Jadi dia hanya berusaha menenangkan raja karena perbuatan membunuh ayahnya, ya. Jadi menolak
tindakan pembunuhan. Kemudian raja tidak puas dengan jawaban tersebut, ya, dan dia melanjutkan ke Niganta Nataputa. Kemudian dia menjelaskan tentang ada 4 pengendalian, ya. Berdasarkan padanya, Niganta menjelaskan tentang praktek dari, praktisi kelompoknya sendiri, ya, grupnya sendiri. Jadi, grupnya itu dikenal sebagai Niganta. Jadi Niganta itu terikat oleh 4 pengendalian. Jadi terikat untuk melakukan praktek 4 pengendalian tadi. Kemudian penjelasan ini mungkin sulit untuk dipahami, ya. Oleh karena itu Seado juga memberikan terjemahan dari Biku Bodhi, ya. Niganta itu merujuk kepada, siswanya sendiri. Praktisi itu terkendali dalam hubungannya dengan seluruh air. Jadi kalau komitmennya ke Niganta menghindari seluruh jenis air, karena ada bakteri di dalam air itu, ya. Ketika menggunakan air itu, maka membahayakannya. Jadi tidak baik secara etiknya, oleh karena itu harus dihindari. Jadi dia mengajarkan seperti itu, ya. Dan semuanya mengikuti itu menghindari penggunaan seluruh jenis air. Kemudian bahkan untuk pergi ke toilet sekalipun hanya menggunakan, tangannya ataupun benda lainnya dan tidak menggunakan air. Kemudian yang kedua, Niganta itu juga penghindaran dari seluruh kejahatan. Nah, ini mirip dengan, ajaran Buddha, ya, untuk menghindari seluruh kejahatan. Buddha juga dalam 3 nasihatnya, yang pertama adalah untuk menghindari berbagai kejahatan. Oleh karena itu, ketiga pandangan berikutnya itu mirip dengan ajaran Buddha. Ya, jadi, dibersihkan melalui penghindaran dari seluruh kejahatan, ya. Jadi, kalau mengikuti ajaran Niganta harus menjalankan 4 penghindaran tersebut, dan dia menjelaskan tentang 4 penghindaran itu. Oleh karena itu, Niganta dikatakan sebagai yang tersempurnakan oleh dirinya sendiri, yang terkendali, yang dibangun oleh dirinya sendiri. Karena menghindari segala bentuk kejahatan, ya. Di sini penjelasan kitab komentar, dalam kasus ini tidak menggunakan air, tidak sebenarnya, dan juga yang ketiga, ya, itu penghindaran kejahatan, ya. Kenapa pandangannya dikatakan sebagai pandangan salah? Ya, karena mirip dengan ajaran Buddha, ya. Berdasarkan pada literatur kitab komentar dijelaskan karena pandangannya dibangun berdasarkan pada keberadaan dari jiwa. Ya, jadi, prinsip kehidupan tadi, ya, jiwa. Jadi jiwa terkadang berdasarkan pada pandangannya sendiri, jiwa itu adalah, permanen, ya. Dan di bagian yang lain terkadang tidak permanen, tidak kekal. Jadi dia mempraktekkan pandangan tersebut berdasarkan pada pandangan adanya jiwa yang kekal. Jadi dasarnya adalah, jadi kekekalan dari jiwa dikatakan sebagai pandangan salah. Oleh karena itulah Niganta Nataputa pandangannya juga disebut sebagai pandangan salah. Ini adalah yang kelima. Dan marilah kita coba yang keenam, yang terakhir, ya. Yang kemudian yang ini, Raja Ajatasattu tidak puas dengan jawabannya dari Sanjaya Belataputa. Oleh karena itulah dia memberikan komentar terhadap pandangan tersebut. Seluruh petapa dan brahmana, Sanjaya Belataputa adalah yang paling, bodoh dan membingungkan, ya. Jadi di suta sebelumnya kita mempelajari, ya, jadi Wikepawara, ya.
Jadi seperti, ke sana kemari ya, berputar sana kemari. Jadi jika bertanya tentang, pertanyaan satu, dia akan menjelaskan tentang hal lain, ya. Apakah ada kata lainnya, seperti itu. Jadi, jawabannya itu rumit, ya. Jadi saya tidak jika Anda bertanya pada saya apakah ada, kata lain ya, jika saya berpikir demikian, saya akan mengatakan demikian, ya. Kalau tidak demikian, ya saya tidak mengatakan demikian, ya. Jadi dia eee, berusaha mengatakan sesuatu, ya, tapi kita tidak tahu apa jawabannya. Saya tidak mengatakan bahwa ini bukan, saya juga tidak mengatakan saya juga bukan tidak mengatakan bahwa ini bukan, ya. Jadi untuk memahaminya juga, rumit ya. Dan juga dia melanjutkan, "Jika kamu bertanya kepadaku pertanyaan yang lain ya, tentang apakah ada makhluk yang mengalami kelahiran kembali?" Kemudian dia memberikan jawaban yang rumit lagi, ya, dan melanjutkan dengan pertanyaan yang lain dan memberikan jawaban rumit lagi kepada seluruh pertanyaan tersebut. Dan hubungannya dengan tata gata juga ya. Apakah ada setelah kematian, apakah tidak, seperti itu. Terhadap seluruh pertanyaan, dia tidak menyatakan bahwa apakah itu iya atau tidak, ya hanya jawaban membingungkan. Oleh karena itulah raja tidak merasa puas. Oleh karena itulah ini adalah pandangan dari 6 guru, ya. Mari kita lanjutkan tentang, jawaban dari Buddha. Terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama, persyaratan awal ya, untuk meditasi dan yang berikutnya pencapaian melalui meditasi. Ini dipandang sebagai manfaat atau buah dari kehidupan petapa. Di dalam slide ini, sudah dijelaskan ya di kelas yang sebelumnya. Jadi persyaratan pendahuluan awal ya, ada 4. Yang pertama dengan moralitas mulia ya. Di suta pertama, kita sudah mempelajari tentang moralitas dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian yang kedua adalah dengan pengendalian dari indria. Ya, indria samwara akan dijelaskan di sini. Yang ketiga yaitu penyempurnaan dari perhatian penuh dan kesadaran yang jernih, ya, sati sampajana. Dan yang keempat dengan kepuasan mulia, ya, santosa. Setelah itu, dia siap untuk ke tempat yang terpencil dan, melanjutkan latihannya dengan meditasi. Kemudian Buddha memberikan postur meditasi dan melanjutkan penjelasan tentang meninggalkan 5 rintangan batin dengan contoh-contohnya. Dan contoh-contohnya akan di kelas berikutnya. Ya, di sini kita lanjutkan dengan praktek moralitas. Jadi di pencapaian praktek moralitas atau sila, Sayadaw tidak mengulang semuanya, Sayadaw hanya menjelaskan, di akhir Buddha menunjukkan jika ada praktisi atau bhikkhu mencapai pada pencapaian praktek moralitas, dia bisa disebut sebagai disempurnakan dalam praktek moralitasnya. Pada saat itu, Buddha menunjukkan manfaat jika seseorang mempraktekkan sampai pada pencapaian sempurna, dia melihat tidak ada bahaya ya dari sisi manapun karena ia terkendali oleh moralitas. Karena dia memiliki praktek moralitas ya, eee, dia mungkin ada bahaya, tetapi tidak padanya. Dia punya kepercayaan diri yang tangguh ya. Dia tidak takut terhadap, apa namanya itu, seperti penyesalan ya ataupun hinaan dari orang lain karena, dia telah memiliki kesempurnaan moralitas.
Buddha memberikan contoh jika Raja Katia, dia telah mengalahkan musuh-musuhnya dan telah menduduki medan perang, ya, menguasai medan perang. Jadi di seluruh arah dia telah mengalahkan musuhnya. Dalam situasi itu, dia tidak ada lagi melihat ada bahaya dari sisi manapun. Dengan cara yang sama, biku ataupun siapapun, siapapun yang telah menyempurnakan praktek moralitasnya, tidak akan lagi melihat ada bahaya dari manapun. Jadi artinya dia memiliki kepercayaan diri yang sempurna berdasarkan pada praktek moralitasnya. Dan sebagai hasilnya, dia mengalami dirinya sendiri itu kebahagiaan yang tanpa celah. Ya. Jadi apa yang bisa kamu dapatkan dari praktek moralitas Anda, ya, menyempurnakan latihan moralitasnya, itu adalah manfaatnya. Jadi kebahagiaan tanpa celah. Ya. Karena wajah suka namanya. Ya. Jadi kebahagiaan. Ya. Anda bisa mendapatkan kebahagiaan dengan cara yang berbeda, dari praktek yang berbeda, tetapi beberapa disebut sebagai kebahagiaan dengan celah, ya. Tapi dalam kasus ini, kebahagiaan ini Anda mendapatkannya dari praktek moralitas, penyempurnaan dari praktek moralitas itu adalah tanpa celah. Contohnya, jika Anda menghindari pembunuhan atau menghindari pencurian, jadi kamu menganggap atau merefleksikan diri sendiri, saya telah menjaga latihan moralitas ini, saya memurnikan diri sendiri. Kita punya kepercayaan diri. Dasarkan pada kepercayaan diri itu kita mendapatkan kebahagiaan dan itu tanpa celah, ya. Dengan cara yang sama itu untuk praktek moralitas yang lainnya, dari praktek itu kita bisa mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Jadi di banyak kasus kalau kita mempelajari, kita bisa melihat bikhu merefleksikan pada latihan moralitasnya yang disempurnakan, ya, dijaga secara murni, maka dia bisa mendapatkan kebahagiaan tanpa celah. Setelah itu dia melanjutkan prakteknya melalui meditasi pandangan terang vipassana, bisa dengan mudah untuk mencapai pencerahan, ya, kesucian seperti itu. Jadi latihan moralitas ini sebagai landasan atau pondasi untuk praktek yang lainnya. Oleh karena itulah Buddha mengatakan persyaratan pertama itu adalah praktek moralitas. Jadi dia harus menjaga latihan moralitasnya untuk melanjutkan praktek yang berikutnya, konsentrasi dan pandangan terang, ya. Jadi sila itu adalah dasarnya. Yang kedua, pencapaian dari pengendalian diri. Jika seseorang telah menyelesaikan latihan moralitasnya, dia harus memikirkan apa yang harus saya lakukan. Yang kedua adalah menjaga dari indera-indera, ya, pintu-pintu indria, ya, mulai dari pintu mata, telinga, kemudian hidung, lidah, tubuh jasmani dan juga batin. Karena melalui fakulti inilah objek-objek itu bisa masuk ke dalam batin, ya. Jadi kita bisa katakan batin mengambil objek melalui pintu indera tersebut, ya. Sehingga dia mengetahui, ya, apapun objek yang muncul itu melalui keenam pintu tadi, ya. Jadi jika kita tidak berusaha untuk mengendalikannya, ya, maka akan muncul keserakahan ataupun kesedihan, ataupun situasi yang jahat yang lainnya, ataupun faktor mental yang tidak baik lainnya, ya, berdasarkan pada misalnya melihat, ya, misalnya menggunakan mata kita melihat sesuatu. Jadi di kehidupan ini kita melihat apapun dengan mata, ya, baik atau buruk, yang disukai atau tidak, ya. Pada saat itu ketika kita melihat yang kita sukai, maka keserakahan akan muncul dalam batin. Jika kita melihat sesuatu yang tidak kita sukai, kesedihan
ataupun situasi yang tidak baik lainnya, itu bisa muncul di dalam proses batin kita, jika kita tidak berusaha untuk menjaga ataupun mengendalikan. Jadi menjaga ya indera-indera kita ya, pada saat momen ketika kita melihat. Begitu juga ketika kita mendengar, mencium bau, merasakan ya, ataupun melalui tubuh jasmani ataupun berpikir. Hanya ketika kita menjaganya, ini juga merujuk kepada perhatian penuh ya, perhatian murni. Jadi kita apa namanya itu, melihat objek-objek tersebut dengan perhatian ya. Jadi kita harus melihatnya dengan perhatian yang bijaksana yang disebut sebagai yoniso manasikara. Kemudian oleh penyaring itu ya, filter itu, kita bisa, menyaring hal-hal yang tidak perlu, ya, misalnya keserakahan, kesedihan, ataupun bentuk dari faktor mental yang tidak baik muncul dalam batin. Ya, jika tidak, kalau kita hanya akan, mengikutinya saja, maka akan bisa muncul keserakahan, kesedihan, ataupun hal-hal yang tidak baik lainnya bisa muncul dalam batin, ya. Jadi dalam keseharian kita, kita tidak bisa menutup mata supaya tidak bisa melihat, tidak bisa menutup telinga supaya tidak mendengar, ya. Dengan cara yang sama, ketika kita bertemu dengan situasi seperti ini, kita harus mengendalikannya, berusaha untuk mengendalikan, keenam indera kita ya, dengan latihan dari perhatian murni, ya. Paling tidak kita, mempelajari apakah muncul keserakahan, kesedihan, ataupun hal yang buruk lainnya. Apabila pada saat itu muncul, maka filter kita sedang tidak bekerja pada saat itu. Jadi di sini kita, dianjurkan untuk mengendalikan indera kita. Kapanpun kita mengetahui objek melalui batin kita. Kita harus menjaga ataupun mengendalikan keenam fakulti kita, tidak membiarkan keserakahan, kesedihan, ataupun bentuk kejahatan yang lain muncul dalam batin kita. Dan akhirnya kalau kita bisa menyaring objek tersebut, kita akan mendapatkan kebahagiaan lagi. Jadi, 2 tahapan, moralitas, kemudian mengendalikan keenam fakulti, akan menuntun kepada kebahagiaan tanpa celah. Dengan mempraktekkan 2 persyaratan awal ini, kita bisa mendapatkan kebahagiaan tanpa celah. Yang mana ini adalah awal dari atau kondisi penyokong untuk munculnya konsentrasi dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, praktek dalam agama Buddha menuntun pada pencapaian dari kebijaksanaan. Kemudian yang ketiga, itu adalah perhatian penuh, sati, ya, dan juga kesadaran yang jernih, sampajanya. Dalam hal ini, Anda bisa membaca sendiri ya. Jado hanya menjelaskan penjelasan singkatnya saja. Jadi di aktivitas keseharian, misalnya pergi, kerja ataupun pulang ya pada saat, makan ya, dalam postur apapun ya, bicara ataupun tidak bicara, apapun yang Anda lakukan dalam keseharian, maka nasihatnya adalah menjaga perhatian penuh dan kesadaran yang jernih, itu harus tetap dijaga. Di keseharian kita, kita perlu mengembangkan kekuatan dari perhatian penuh dan kesadaran yang jernih. Nah, di sini kesadaran yang jernih merujuk kepada jadi menganalisa dan memahami, menginvestigasi ini adalah apa namanya, kebijaksanaan ya, atau pengetahuan pandangan terang. Kita bisa lihat ini adalah masih yang tingkatan rendah dari kebijaksanaan atau pengetahuan pandangan terang. Ya, untuk menyadari ya, jadi penyadaran yang jernih. Ya, atau apa namanya itu, menyadari kesadaran yang jernih seperti itu ya, untuk bisa memahami secara lebih dekat ya.
Ini Anda perlu berlatih ya, jika ingin mencapai praktek yang lebih tinggi, harus bisa mencapai sati ini ya, untuk menjadi lebih kuat dalam keseharian kita. Ini adalah syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, itu adalah kepuasan, ya. Ini adalah yang terakhir dari praktek, awal. Di sini Buddha menjelaskan, di sini, seorang bikhu ya, memastikan bahwa dia adalah, praktisi atau samana ya, yang menjalani kehidupan petapa, tapi praktek ini bisa dilakukan oleh siapapun ya, yang ingin melanjutkan jalan praktek seperti ini sejak dalam agama Buddha ya. Jadi dia puas dengan jubahnya ya. Jadi untuk umat awam maka pakaian ya. Jadi untuk melindungi tubuhnya. Jika jubah itu sudah cukup untuk melindungi tubuhnya, maka dia puas hal itu. Kemudian makanan, dia juga, sudah puas dengan, hubungannya dengan perutnya ya. Apabila perutnya, di dalam, apa namanya itu, praktek yang tepat ya, bukan untuk penikmatan, ya. Jadi untuk memenuhi rasa lapar dan itu sudah cukup, ya. Maka dia, menerima jumlah yang cukup untuk bisa memenuhi rasa laparnya pada saat itu ya, tidak disimpan untuk hari esok ya, cukup untuk hari ini, ya seperti itu. Artinya, dia menjaga kepuasannya dalam hubungannya, dengan 2 hal, yaitu pakaian dan makanan. Buddha memberikan contoh, layaknya burung punya sayap untuk membawanya, ya. Jadi ketika terbang, ya, tidak membawa apapun, ya. Oleh karena itulah, sama seperti burung, ya, sayapnya hanya untuk terbang, tidak untuk membawa apa-apa, ya. Di sini Buddha menjelaskan persyaratan awal untuk praktek yang lebih lanjut, konsentrasi dan juga kebijaksanaan. Setelah itu Buddha melanjutkan menjelaskan untuk yaitu meninggalkan 5 rintangan batin dalam meditasi. Sebagai seorang meditator, ini penjelasan ini sangat penting ya. Jika kita tidak memahami hubungan ini, tahapan awal ya, mereka hanya berusaha mengembangkan konsentrasinya dan pengetahuan pandangan terangnya saja ya. Setelah itu memenuhi persyaratan yang dasar ya. Ya, jadi sulit untuk bisa sukses dengan cara seperti itu. Mari kita anggap jika seseorang tanpa praktek moralitas atau tanpa pengendalian keenam indera atau tanpa perhatian penuh dan juga kesadaran yang jernih atau tidak ada pemuasan sama sekali, bagaimana dia bisa melanjutkan untuk meditasi atau mengembangkan konsentrasi dan juga kebijaksanaannya. Oleh karena itulah, persyaratan awal ini bisa dipenuhi sebelum Anda mencapai pada area tertentu untuk melakukan praktek. Khususnya di sini, retret meditasi ataupun tempat meditasi, sebelum pergi ke sana, Anda bisa mempraktekkan keempat syarat awal ini di kehidupan sehari-hari. Jika kita sudah berlatih keempat ini pada titik tertentu, minimal kita menjaga batin kita supaya tidak muncul keserakahan, kesedihan, ataupun apapun bentuk dari batin yang buruk lainnya dalam keseharian. Apabila kita bisa membersihkan kotoran batin dalam batin kita, kita siap
ketika kita pergi ke tempat meditasi atau area yang, sunyi ya, kita bisa melanjutkan praktek untuk mengembangkan konsentrasi ataupun pengetahuan pandangan terang kita, ya. Bisa sukses dengan cara seperti itu, untuk bisa melihat pencapaian dalam meditasi. Jadi Buddha menjelaskan dalam sutta ini ataupun sutta sebelumnya, jadi ada 4 jana, ya, itu sebagai hasil dari meditasi konsentrasi, dan di sutta ini beberapa, pencapaian yang lebih tinggi itu bisa dicapai sebagai hasil dari meditasi konsentrasi, ya, misalnya mata dewa ataupun telinga dewa, ya. Jadi dan juga meditasi pandangan terang, pencapaian, tingkatan arahat sebagai hasil dari meditasi vipassana. Oleh karena itu di dalam sutta ini Sayadaw menasihati, kita membaca dengan teliti syarat apa yang perlu untuk dipenuhi, ya. Ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa menjadi seorang praktisi, ya, dengan cara, sebagaimana diajarkan oleh Buddha, ya, menjalani kehidupan sehari-hari berdasarkan pada ajaran Buddha, ya, jadi tidak harus, menjadi biku ataupun seale di awal ya. Jadi pada akhirnya kalau memang sudah bisa berpisah dengan, kehidupan kita, keseharian kita, kita bisa menjadi biku, ya. Atau Anda juga bisa melanjutkan praktek sebagai seorang umat awam dan bisa mencapai pada tahapan yang lebih tinggi. Jadi Anda bisa melihat manfaat dari kehidupan sebagai seorang petapa berdasarkan pada pertanyaan dari Raja Ajatasattu. Ya, jadi saya doa berharap dari sutta ini kita bisa, melihat bagaimana proses yang terhubung ya, mulai dari tahapan awal sampai pada meditasi tingkatan yang lebih tinggi. Ya, ini adalah syaratnya. Terima kasih atas perhatiannya.